Hai, kalau kita pergi ke hotel atau ke acara seseorang, mungkin budaya makan yang manis itu mulai berbeda dengan 10 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita di hotel kadang-kadang pemanisnya diberi pilihan, ada gula pasir biasa, ada pemanis untuk diabetes, ada juga pemanis dari gula aren. Nah, semuanya ini pilihan buat kita semua, baik pasien diabetes maupun pasien yang bukan diabetes. Nah, budaya ini kita anggap suatu keharusan di mana persepsi kita semua bahwa tindakan hotel itu memberikan pilihan kepada konsumennya apakah mau mengkonsumsi gula pasir yang mungkin sebagian kita menganggap sebagai penyebab naiknya gula darah, atau memilih pemanis buatan atau gula aren yang dipercaya memiliki nilai kalori yang tidak terlalu tinggi sehingga kenaikan gula darahnya tidak terlalu hebat. Nah, seringkali memang muncul seputar diabetes mellitus adalah apakah masih boleh mengkonsumsi makanan yang manis. Gula memang sering kali dianggap sebagai penyebab dari diabetes lataran. Penyakit ini juga dikenal sebagai penyakit gula atau kencing manis, sehingga persepsi tentang makanan yang manis menjadi buruk. Banyak pengidap diabetes yang beralih menggunakan pemanis buatan, bahkan madu dan gula aren sebagai pengganti daripada gula pasir. Nah, namun sebenarnya yang paling aman atau sehat untuk menggantikan gula pasir itu yang mana? Apakah pemanis buatan ataukah madu ataukah gula aren? Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan oleh semua orang, bukan hanya penderita diabetes, adalah membatasi asupan gula. Nah, gula yang dimaksud di sini adalah semua jenis pemanis yang merupakan karbohidrat sederhana. Jadi yang termasuk karbohidrat sederhana ya, seperti misalnya sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Nah, gula pasir atau gula putih termasuk ke dalam kelompok sukrosa. Bahkan para ahli mengatakan bahwa asupan maksimal gula per hari untuk penderita diabetes adalah kurang dari 30 gram atau sekitar 7 sendok makan. Asupan gula ini bukan hanya berasal dari gula yang terdapat dalam pemanis, melainkan juga semua makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Sebagai pembanding, satu bungkus biskuit coklat setidaknya mengandung 1 sendok gula. Bahkan lembaga dunia merekomendasikan untuk mengurangi konsumsi gula harian maksimal sampai 6 sendok makan per hari. Hal ini bisa diterapkan untuk penderita diabetes maupun anak-anak maupun orang dewasa yang sehat. Nah, pemanis buatan itu sebenarnya diproses sedemikian rupa dengan manipulasi kimia sehingga memiliki kadar kalori yang sangat rendah, bahkan 0 kalori. Hal inilah yang membuat pemanis buatan diyakini tidak menyebabkan peningkatan gula darah seperti hanya dengan gula pasir. Karena itu pemanis buatan kerap dianjurkan dipakai sebagai pengganti gula pada penderita diabetes. Namun berbeda jenis produk pemanis buatan, berbeda pula efeknya pada metabolisme gula darah. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa jenis pemanis buatan yang sering kali ada di pasaran. Pertama adalah jenis pemanis sukralosa. Sukralosa adalah jenis pemanis buatan yang rasanya bisa 600 kali lebih manis daripada gula biasa.
Namun kandungan sukralosa yang digunakan sebagai pemanis itu telah disesuaikan kadar kemanisannya bila dipakai sebagai pemanis buatan ya. Di sini jika kita menggunakan pemanis ini rasa manisnya sama dengan gula alami, tentu kandungan pemanisnya jauh lebih kecil sehingga kalorinya juga jauh lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah sakarin. Sakarin adalah pelopor pemanis buatan yang sudah mulai dipasarkan sejak 1 abad yang lalu. Pemanis buatan ini rasanya memang 300 sampai 500 kali lebih manis daripada gula alami. Banyak penelitian yang terbaru yang mengungkapkan bahwa mengkonsumsi sakarin itu bisa menimbulkan efek samping berupa kelebihan berat badan. Namun memang sejauh ini penggunaan sakarin dalam takaran yang wajar masih diperbolehkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Yang terbaru adalah stevia. Memang ini merupakan pendatang baru dalam kelompok pengganti gula untuk diabetes. Pemanis buatan ini sebenarnya diekstrak dari bahan alami yaitu tanaman stevia yang tumbuh di daerah-daerah beriklim tropis dan subtropis. Pemanis buatan ini termasuk yang paling populer digunakan. Tak heran jika kita bisa menemukan banyak pemanis stevia di berbagai macam toko. Pemanis stevia ini memang bebas kalori sehingga dipercaya dapat membantu mencegah penambahan berat badan. Aspartam merupakan pemanis buatan yang kalorinya sangat rendah dan rasanya bisa 200 kali lebih manis daripada gula biasa. Tetapi Balai POM mengingatkan bahwa orang yang mengidap diabetes itu tidak mengkonsumsi aspartam secara berlebihan. Sebaiknya tetap menjaga mengkonsumsi pemanis buatan aspartam ini dalam jumlah 50 mg per kilogram berat badan. Artinya berat badan kita kalau di angka 50 kilo lebih, memang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi aspartam lebih dari 2,5 gram per harinya. Kemudian asesulfam kalium merupakan pemanis buatan pengganti gula yang sering ditambahkan pada produk makanan maupun minuman kemasan. Namun menurut anjuran Balai POM, sebaiknya tidak mengkonsumsi asesulfam kalium lebih dari 15 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi jika berat badan kita di atas 50 kg, maka sebaiknya menghindari konsumsi asesulfam ini lebih dari 750 mg per harinya. Nah, gula pasir seringkali dianggap berbahaya bagi kesehatan penderita diabetes. Itulah mengapa beberapa penderita diabetes itu menggantinya menjadi gula aren atau madu sebagai pengganti gula pasir. Gula pasir termasuk ke dalam jenis karbohidrat sederhana. Sayangnya, gula merah, gula aren, dan madu masuk ke dalam karbohidrat yang sederhana. Karbohidrat sederhana memang memiliki indeks glikemik yang tinggi sehingga cepat sekali diproses menjadi glukosa dalam darah. Akibatnya, gula darah cenderung sekali cepat naik setelah mengkonsumsi berbagai pemanis alami ini. Dengan kata lain, gula merah, gula aren, serta madu tidak lebih baik daripada gula pasir sebagai pemanis pada penderita diabetes. Madu memiliki indeks glikemik yang lebih rendah yaitu 61 dibandingkan gula pasir yang memiliki indeks glikemik 65. Namun keduanya memiliki kemampuan yang mirip di dalam menaikkan gula darah dengan cepat. Sekalipun berlabel alamiah, pemanis seperti madu itu termasuk ke dalam karbohidrat sederhana yang dapat dengan cepat meningkatkan gula darah. Mengkonsumsi berlebihan juga dapat memicu penumpukan lemak. Padahal penumpukan lemak itu menjadi salah satu faktor pemicu resistensi insulin sebagai penyebab kenapa orang bisa menjadi
diabetes tipe 2. Kita boleh saja mengganti gula dengan pemanis buatan ya, tetapi harus sesuai dengan anjuran. Sebenarnya yang terpenting di dalam menjaga kadar gula darah pada pengobatan diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2 bukanlah membatasi gula atau pemanis alami lainnya ya, tetapi justru kelebihan asupan karbohidrat hariannya lah yang harus diperhitungkan. Karbohidrat ini nantinya akan diubah menjadi glukosa dengan bantuan hormon insulin akan masuk ke dalam sel untuk menjadi energi. Nah, proses inilah yang mempengaruhi kadar gula darah pada pasien secara umum, bukan berdasarkan berapa jumlah makanan yang manis yang masuk. Nah, cara mengatur asupan karbohidrat untuk penderita diabetes adalah menghitung jumlah karbohidrat dalam menu makanan sehari-hari. Sebaiknya untuk memastikan berapa asupan karbohidrat yang diperbolehkan pada penderita diabetes, itu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter yang merupakan pakar gizi di tempat teman-teman berposisi ya, agar menu makanannya itu bisa diatur berapa jumlah karbohidrat hariannya. Jadi bukan kita lagi memperhatikan apakah pemanis buatan ataukah pemanis alamiah. Bye.